Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Jurnalis asal Palu, Sitor Wijaya, yang ditemukan tewas di sebuah kamar hotel di Jakarta telah dimakamkan di Desa Bangga, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada Minggu siang. Usai tiba di Bandara Mutiara Sis Al Jufri, jenazah langsung dibawa ke Desa Bangga, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Jurnalis asal Palu, yaitu Sitor Wijaya, dimakamkan di pemakaman desa yang tak jauh dari kediamannya. Keluarga masih menunggu hasil otopsi dari Jakarta untuk mengetahui penyebab kematian. Sementara itu, Ketua PWI Peduli Sulteng menyatakan akan membantu keluarga dalam penyelidikan kasus ini, Saudara. Tiga, turun. PWI Sulteng ataupun dari Aji Palu belum menunjuk pengacara siapapun atau pihak apapun yang kemudian mendampingi kasus ini di Jakarta. Kalaupun saat ini ada pihak-pihak yang telah melaporkan, kami mengucapkan terima kasih, tetapi bukan mewakili pihak keluarga ataupun dari profesi. Demikian penyampaian kami. Sementara itu, Saudara, anggota DPR RI fraksi Gerindra Longki Janggola meminta polisi segera otopsi jenazah dan menyelidiki penyebab kematian jurnalis Sitor Wijaya. Anggota DPR fraksi Gerindra percaya hasil otopsi bisa mengungkap penyebab kematian jurnalis Sitor Wijaya. Saya tahu pemenang. Iya. Amin kau, mana kau? Bukan nona itu. Andainya nanti hasil autopsi itu ternyata ada unsur-unsur kekerasan dan sebagainya, maka teman-teman dari PWI, AJI dan semua elemen-elemen wartawan ini akan mengadvokasi, akan membela untuk mengungkap kasus kematian ini. Percayalah, ini pasti bisa terungkap. Apalagi sudah bicara dengan Pak Sarifudin Suding ya, beliau punya komisi itu, Komisi 3. Nanti saya juga sampai di Jakarta, saya coba bantu ke Komisi 3 untuk meminta untuk mengundang kembali Rumah Sakit Bayangkara dan sebagainya tentang hasil autopsi itu. Saudara, penyidik Denpomal Banjarmasin kembali memanggil keluarga korban untuk memperkuat keterangan saksi terkait dengan dugaan pembunuhan berencana yang diduga dilakukan oleh seorang anggota TNI AL. Penyidik Denpomal melontarkan 31 pertanyaan, Saudara, kepada kakak kedua Juwita untuk memperkuat keterangan saksi terkait dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI AL. Kuasa hukum keluarga menyerahkan video yang direkam langsung oleh korban sebelum terjadinya pembunuhan. Penyidik Denpomal sudah memeriksa 12 saksi untuk memperdalam kasus ini. Namun penyidik Denpomal belum memberikan komentar resmi karena masih tahap penyidikan. Dengan pelaku ini ada berapa orang, poin intinya adalah pada saat nanti dites DNA. Di tes DNA itu ternyata hasilnya lebih dari satu orang yang cairan tersebut, berarti dari penyidik nanti harus mengembangkan dalam proses penyelidikan lanjutan seperti itu. Jadi poinnya secara ilmiah melalui tes DNA sperma itu baru kelihatan seperti itu. Tapi kalau itu nanti clear cuma satu orang, berarti clear kan? Fokus kami ke depan adalah bagaimana caranya tetap kita kawal, ini adalah pembunuhan berencana dan hukumannya adalah hukuman mati. Sorotan selanjutnya, Saudara, seorang pengendara motor tewas usai bertabrakan dengan mobil di Grobogan, Jawa Tengah. Korban tak tertolong saat ditangani oleh tim medis di Rumah Sakit Getas Pendowo, Gubuk. Keluarga korban histeris saat melihat korban telah terbujur kaku di rumah sakit. Korban mengendarai sepeda motor melaju ke arah Semarang hendak pulang usai mengantar keluarganya. Korban bertabrakan setelah gagal menyalip kendaraan di depannya, Saudara. Korban kemudian menabrak mobil dari arah berlawanan. Korban sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, namun nyawa korban tidak tertolong. Sepeda motor korban dan mobil yang terlibat kecelakaan dibawa ke Mapolsek Gubuk. Di depan saya kosong. Oh, kosong. Kosong, nggak ramai. Yang sebelah kanan yang ke arah ke timur itu memang padat, jadi dia mungkin mau nerobos, mau nyampe. Nggak nyampe. Nggak nyampe. Akhirnya ya bisa yang Yang juga jadi sorotan di Kompas Petang, Saudara, sejak Idul Fitri warga Gaza kembali di bawah tekanan serangan Israel.
Senin pagi, waktu Gaza, ledakan terjadi di luar rumah sakit Al-Aqsa, memaksa warga berlarian untuk mencari perlindungan. Militer Israel pada Minggu malam memerintahkan warga Palestina untuk mengevakuasi beberapa lingkungan di Deir al-Balah tak lama setelah sekitar 10 proyektil ditembakkan dari Gaza. Rentetan terbesar dari wilayah itu sejak Israel melanjutkan perang. Kompleks rumah sakit Al-Aqsa Gaza menjadi saksi kekejaman Israel usai serangan menghujani kawasan ini pada Senin pagi waktu setempat. Warga Gaza yang mendirikan tenda di dekat rumah sakit pun berupaya untuk menyelamatkan diri. Suara ledakan keras terekam juru kamera di luar rumah sakit di Deir al-Balah. Asap dan api terlihat dari kejauhan, saudara. Itu terjadi ketika serangan Israel di jalur Gaza menewaskan sedikitnya 32 orang pada hari Minggu, termasuk wanita dan juga anak-anak. Kekejaman militer Israel juga tergambar dalam video penembakan 15 petugas medis di Gaza, saudara. مرمي Kami terpaksa menyunting video yang mengandung unsur kengerian ini, saudara. Tentara Israel secara brutal menembaki mobil ambulans yang membawa petugas medis, termasuk diantaranya relawan dari Bulan Sabit Merah Palestina. Petugas medis ditembak pasukan Israel di wilayah Tal As-Sultan, Rafah, Gaza Selatan. Rekaman video itu, saudara, ditemukan dalam ponsel seorang staf Bulan Sabit Merah yang berada di lokasi, yang kemudian diserahkan ke pihak Dewan Keamanan PBB. Usai jeda di Kompas Petang, saudara, diskusi dengan pemimpin redaksi di Hambalang, Presiden Prabowo bicara nilai 5 bulan pemerintahannya. Luwak, pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Di bawah komando Presiden Prabowo, Kabinet Merah Putih bekerja menjalankan roda pemerintahan demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pantau aktivitas dan efektivitas kerja mereka. Kawal terus pelaksanaan program-programnya. Ikuti Jurnal Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang.